Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan membahas pertemuan kedua kalkulus 1. Yaitu yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan klasifikasi bilangan real. Nah, sebelum masuk ke bilangan real sendiri kita harus tahu bilangan-bilangan yang dimaksud yang akan kita bahas. Yang pertama, bilangan yang paling sederhana yaitu adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini sendiri hanya memuat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli ini sendiri membentuk himpunan bagian dari kelas himpunan bilangan yang lebih besar yang disebut himpunan bilangan bulat. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dengan bilangan asli ya. Kalau tadi bilangan asli itu kita lihat tidak memuat 0 maupun negatif, sementara untuk bilangan bulat ia memuat 0 dan negatif dari bilangan asli. Kemudian himpunan bilangan bulat masih merupakan himpunan bagian dari kelas himpunan yang lebih besar yang disebut bilangan rasional. Nah, bilangan rasional dibentuk oleh pembagian bilangan bulat seperti yang di atas. Jadi bilangan rasional dibentuk oleh pembagian bilangan bulat sebagai contoh seperti yang di bawah. Nah, yang di bawah ini termasuk bilangan rasional. Nah, ngomong-ngomong, kalau bilangan rasional ada lawannya ya yang disebut dengan bilangan irasional. Kita bisa lihat di bawah bilangan irasional. Apa sih bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat, contoh akar 3, akar 5 dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat. Artinya dia tidak bisa dijadikan pecahan A per B ya. Nah, bilangan rasional dan irasional bersama-sama membentuk suatu kelas bilangan yang lebih besar yang disebut bilangan real atau kadang yang disebut dengan sistem bilangan real. Kita lihat, kita bisa menyimpulkan setelah kita bahas sebelumnya bahwa sistem bilangan atau himpunan bilangan, kita bisa simpulkan bahwa bilangan asli adalah bilangan bulat adalah bilangan rasional dan irasional adalah, jadi bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang bukan 0, sementara bilangan bulat adalah bilangan cacah dan negatifnya, artinya bilangan negatif dari bilangan asli ditambah 0-nya ya. Kemudian bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sementara lawan dari rasional ada bilangan irasional, bilangan real yang tidak bisa dibagi. Kemudian kita bisa membentuk seperti ini sistem bilangan atau himpunan bilangan. Jadi kita bisa lihat di sini ada himpunan bilangan asli. N merupakan himpunan bagian dari dimana 1, 2, 3, 4, 5 merupakan himpunan bilangan asli. Kemudian untuk Z merupakan himpunan bilangan bulat. Kita bisa lihat di sini. Kemudian himpunan bilangan rasional. Tadi kita bisa melihat di mana P per Q, kita lihat di sini di mana P, Q adalah elemen Z, di mana Q tidak sama dengan 0. Ya. Kalau kita lihat di sini, perhatikan gambar segitiga di samping. Panjang sisi miringnya adalah akar 2, kita bisa lihat. Nah, kira-kira apakah bilangan tersebut merupakan bilangan rasional? Nah, kita bisa tahu bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Jadi bilangan irasional adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat. Contoh bilangan irasional ada akar 3, akar 5, 1 plus akar 2 dan seterusnya. Nah, kita bisa katakan bahwa N akan menyatakan himpunan bilangan asli, bilangan bulat positif yang N. Jadi ini kita bisa mengatakan bahwa N akan menyatakan himpunan bilangan asli, bilangan bulat positif maksudnya, dan Z menyatakan himpunan bilangan bulat, dan
Q menyatakan himpunan bilangan rasional dan R himpunan bilangan real. Jadi kita bisa simbolkan seperti ini ya, maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian pembagian dengan 0. Nah, pada perhitungan dengan bilangan real, pembagian dengan 0 tidak pernah diperkenankan karena hubungan dalam bentuk Y sama dengan P dibagi 0, dia akan mengakibatkan seperti ini. 0 kali Y tidak akan mungkin hasilnya dia sama dengan P. Jadi tidak akan diperkenankan karena hubungan dalam bentuk Y sama dengan P per 0 akan mengakibatkan 0 kali Y itu sama dengan P. Jadi sekali lagi, pada perhitungan dengan bilangan real, pembagian dengan 0 tidak pernah diperkenankan. Maka hasilnya kalau misalkan dia dibolehkan, maka hasilnya seperti ini. 0 kali Y sama dengan P. Itu kan tidak akan mungkin ya. Nah, selanjutnya untuk tugas. Ini adalah tugas yang bisa kalian kerjakan. Kemudian setiap bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk desimal seperti ini. Nah, tadi recall kembali, apakah bilangan irasional juga dapat ditulis dalam bentuk pecahan? Tentu tidak bisa ya. Jadi bilangan irasional tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan A per B. Akan tetapi bilangan irasional dapat ditulis dalam bentuk desimal. Nah, apakah bilangan irasional juga dapat ditulis dalam bentuk desimal? Bisa ditulis dalam bentuk desimal. Hanya bilangan irasional tidak dapat dibentuk dalam bentuk pecahan atau perbandingan A per B ya. Jadi bilangan irasional hanya bisa ditulis dalam bentuk desimal. Tapi kalau kita lihat perbandingkan dengan bilangan rasional dan irasional, kita lihat di sini. Nah, di sini ada bilangan irasional seperti akar 2 pi. Nah, kita bisa lihat bentuknya. Di sini ada bentuk desimal. Ini bilangan irasional akar 2 dan pi. Tapi kalau kita lihat ada perbedaan antara rasional dan irasional. Apa ya bedanya kira-kira? Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah sistem desimal berulang. Jadi setiap bilangan desimal berulang adalah bilangan rasional. Setiap bilangan desimal tak berulang adalah bilangan irasional. Maksudnya apa sih? Bilangan desimal berulang atau tak berulang? Nah, seperti ini maksudnya. Dari bilangan rasional dan bilangan irasional dapat dibedakan berdasarkan bentuk penyajian desimalnya ya. Jadi kita bisa melihat dari bentuk penyajian desimalnya. Kalau kita lihat 4/3 sama dengan 1,33. Oh, 3 berulang. Artinya kalau ada dia 3 berulang berarti dia bilangan rasional ya. 3/11 27 27 27. Nah, ini bilangan berulangnya, berarti dia termasuk bilangan rasional ya. Sama yang di bawahnya. Jadi sekali lagi, bilangan rasional dan bilangan irasional dapat dibedakan berdasarkan bentuk penyajian desimalnya. Nah, seperti ini ada berulang. Kita flashback. Setiap bilangan desimal berulang adalah bilangan rasional. Setiap bilangan desimal tak berulang adalah bilangan irasional. Nah, desimal berulang yang memuat 0 setelah beberapa titik disebut desimal terakhir, seperti yang di bawah ini. 3/8 sama dengan 0,375 sama dengan 0,3750000 titik. Nah, ini yang disebut dengan desimal terakhir. Kemudian kita lihat di sini. Nah, silahkan tugas berikutnya yang kedua, ubah bilangan rasional ke dalam bentuk desimal. Ini tugas berikutnya. Kemudian tugas selanjutnya, ubah masing-masing desimal berulang menjadi suatu hasil bagi 2 bilangan bulat. Tugas selanjutnya. Nah, kita akan memasuki selanjutnya, yaitu pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan? Nah, kita harus tahu bahwa dalam pertidaksamaan dia punya suatu simbol. Dia punya notasi interval. Lihat notasi intervalnya. Di dalam suatu pertidaksamaan biasanya dia mempunyai suatu simbol. Nah, biasanya ada di sini. Misalkan yang pertama ini, yang ini misalkan
X kurang dari B, X lebih dari A, A, B. Nah, bagaimana grafik yang bisa disajikan? Terus yang di bawahnya, oh ya, sekarang ada X kurang dari B, X himpunan X di mana X kurang dari sama dengan B, X lebih dari sama dengan A. Nah, kalau interval notasinya seperti ini ya, A, B kurung siku seperti ini. Nah, kalau yang di atasnya lihat, kalau dia tidak menggunakan sama dengan seperti ini. Nah, yang di bawahnya pun sama, kalau misalkan dia pakai sama dengan, nah kayak gini, X himpunan X di mana X kurang dari B, X lebih dari sama dengan A. Nah, kita bisa lihat di sini untuk interval notasinya seperti ini. Kalau dia menggunakan X lebih dari sama dengan kayak gini, dia menggunakan kurung siku. Tapi kalau nggak ada sama dengannya seperti ini, dia nggak ada kurung sikunya. Jadi lambangnya kurungnya biasa. Jadi harus diperhatikan ya untuk interval notasinya ya. Nah, bagaimana bentuk penyajian grafiknya? Kita juga harus tahu bentuk penyajian grafik untuk pertidaksamaan. Untuk ini juga kita lihat yang himpunan X di mana X kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan B. Ternyata notasi intervalnya seperti ini, minta hingga, koma B ya. Jadi kalau kurang dari seperti ini. Kemudian kalau dia X lebih dari sama dengan A, kita bisa lihat notasi intervalnya, kurung sikunya di A lebih dari A, tak hingga. Nah, lebih dari sama dengan A, jadi sampai A, tak hingga. Jadi hati-hati untuk notasi intervalnya. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana sih bentuk penyajian grafiknya ketika interval notasinya seperti ini. Jadi dalam pertidaksamaan kita harus wajib hukumnya untuk membuat suatu penyajian grafik. Jadi untuk tahu daerah mana yang diinginkan sesuai dengan set notasinya. Nah, kita lihat di sini bentuk penyajiannya seperti apa, kita lihat. Nah, bentuk penyajiannya bentuk penyajiannya seperti ini. Kita bisa melihat bentuk penyajian untuk masing-masing notasi dan notasi intervalnya seperti ini. Jadi kalau A, B, kita bisa membuat gambar grafiknya seperti ini ya, bisa kita lihat. Ini adalah grafik yang harus kita buat. Masing-masing dia punya ciri khas untuk seperti ini. Misal yang ini, maka dia lihat ini digunakan untuk menyelesaikan kasus pertidaksamaan ya. Jadi harus hati-hati dalam menggambar grafik untuk dalam setiap interval notasinya ya, notasi intervalnya. Oke, ini gambarannya untuk membuat grafiknya seperti apa kalau misalkan ada kasus pertidaksamaan. Dan hati-hati, minta hingga dan tak hingga bukan bilangan real, jadi tidak pernah termasuk dalam set bilangan real. Nah, contoh misalkan kita lihat di sini. Misalkan untuk min 1,6 himpunan X di mana X kurang dari 6 dan X lebih dari min 1. Nah, kita bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, ini daerahnya seperti ini, X kurang dari 1, X kurang dari 6, X kurang dari 6, X lebih dari 1. Jadi kita bisa melihat ininya, daerahnya seperti ini. Kurungnya jangan lupa ada kurung siku, ada kurung seperti biasa, kurung bulat kayak gini. Kapan kita menggunakan kurung bulat, kapan kita menggunakan kurung siku, jadi kita harus tahu. Jadi ini daerahnya ya, daerah yang diwarnai garis biru ini adalah daerahnya. Nah, kemudian ada yang di bawahnya, yang ini X himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 5 dan X lebih dari sama dengan min 1. Lihat daerahnya, daerah ini ya. Nah, ini daerahnya.
yang warna biru, garis biru ya. Jadi kita harus memahami bagaimana menggambar grafiknya. Oke, kapan menggunakan kurung siku, kapan menggunakan kurung bulat, dan di mana daerahnya itu. Oke.